Morris Garage atau disingkat dengan MG memasukkan line up terbaru dan perdana di Indonesia pada bulan Maret tahun ini ya. Mobilnya udah ada di sebelah gua. Nanti gua akan bahas abis soal mobil ini bareng gua Yogi Richard dan udah pasti sama blackexperience.com di acara Drive It Review. Nah, Black Pals, ini dia mobilnya. MG Ignite ZS. Oke. Kita bahas mulai dari depannya aja dulu ya. Kalau Black Pals bisa ngelihat grillnya gede banget dengan logo MG yang gede banget gitu. Mungkin kalau Black Pals ngelihat dari depan atau dari samping nih mobil mungkin nggak akan terlalu aware tanpa badge ini ya, karena emang looks-nya moderat yang artian banyak dipakai desainnya. Oke, kita masuk aja ke headlamp. Nah, headlampnya sih udah sangar bentuknya gitu dan udah proyektor ya. Walaupun sebenarnya ini belum LED, ini masih pakai bohlam halogen biasa. Lampu sen juga masih pakai bohlam biasa, tapi untuk day running light-nya dia udah pakai LED. Sama dengan fog lamp. Fog lamp pun di sini masih pakai bohlam biasa halogen ya. Tapi yang menarik sih ya emang dikasih aksen-aksen chrome, dan karena emang ini kelasnya mungkin crossover atau SUV kecil gitu, jadi untuk bagian-bagian pojokan bumper memang dibikin doff hitam dan sedikit ada kayak engine guard yang looks-nya dibikin kayak aluminium, padahal sih bahannya tetap aja plastik. Kita lanjut lagi ke bagian bonetnya. Bonetnya sih kelihatan gagah ya, udah dengan sudut-sudut yang kayak begini, jadi kelihatan berotot gitu mobilnya. Kita ke samping deh, yuk. Nah, Black Pals di bagian samping kita mulai dari yang paling kelihatan dan paling jelas gitu ya, pasti peleknya. Peleknya ini ukuran 17 dengan 5 spoke, dual tone juga gitu. Cuman kalau dari jauh kesannya tuh bannya terlalu kecil dan terlalu belesak ke dalam gitu, terlalu masuk. Coba kalau dikeluarin sedikit mungkin profil bannya ditebelin gitu dengan ukuran pelek tetap 17 mungkin akan lebih gagah gitu kali ya. Bisa kita lihat di atas ban juga trim-trimnya di pojokan-pojokan ini ya dibikin doff, hitam doff gitu, dan sedikit dikasih aksen aluminiumnya gitu. Untuk suspensi depan dia pakai MacPherson strut, udah disc brake, yang belakang juga disc brake. Ukuran bannya sama depan belakang, tapi apalagi di belakang ini kelihatan banget lebih masuk ke dalam gitu, blesek banget. Dan di atas udah dilengkapi dengan roof rail yang sangat-sangat berguna buat ngangkat barang banyak lah. Bisa ditambahin lagi ntar pakai roof box atau apa gitu kalau Black Pals emang perlu. Kalau untuk samping bisa dilihat juga untuk sidenya, di desainnya, looks-nya aja ya, memang dibikin doff gitu, jadi lebih kental gitu SUV-nya gitu ya Black Pals. Oke, Black Pals, di bagian belakang MG ZS ini bisa kita lihat desainnya sih sangat-sangat menarik ya, karena kalau gue pribadi mengingatkan pada brand mobil lain gitu, jujur aja. Oke, kita lihat di atas ini udah ada spoiler, di bawah spoiler ada third brake lamp. Ini untuk lampu rem dan lampu senja belakang udah pakai LED. Tapi untuk lampu mundur sama lampu sen masih pakai bohlam biasa gitu. Terus kita turun lagi ke bawah. Ini ada reflektor dan seharusnya sih ini buat fog lamp lampu belakang ya, fog lamp belakang. Cuma nggak tahu nyala apa enggak. Kita lihat lagi masih ada aksen chrome dicampur plastik hitam doff
khasnya SUV gitu, dan ya ini yang kayak tadi kayak guard gitu. Cuman ini masih emang bahannya, materialnya masih jadi satu sama bumper belakang dan tetap terbuat dari plastik gitu. Ada 3 sensor mundur dan juga di atas plat nomor persis bisa kelihatan ini ada kamera untuk ngebantu kita mundur gitu ya. Ground clearance-nya lumayan tinggi, mobil ini 165, dan untuk kapasitas bagasi lumayan luas. Nih Black Pals, ngebukanya juga nggak ada pencetan-pencetan dari logonya, ini tekan angkat. Nah, 360 liter, dan kalau Black Pals kurang atau butuh space lebih gede, cover ini bisa dipindahin ke bawah. Tuh, jadi lebih banyak, lebih lega gitu ya. Di bawah sini Black Pals bisa lihat ada ban serep dan kunci emergency seperlunya untuk ganti ban gitu. Temporary tire, jadi peleknya sama bannya beda sama yang dipakai di 4 ban luar ini gitu. Cukup menarik. Desain ininya aja sih yang menarik nih, belakang apa namanya, tutupnya bisa dipindahin atas bawah gitu. Untuk kap bagian bagasinya ini sendiri pakai telescopic shock gitu. Belum ada kontrol elektrik atau apa, masih manual pakai otot. Nah, gitu aja Black Pals. Kita lanjut ke bagian mesin kali ya, ngeliat ya. Karena dari tadi kita bahas udah body, luar, looks-nya. Coba kita lihat mesinnya. Let's go. Oke Black Pals, kita lihat mesinnya. Mesinnya kecil, cuman 1500 cc. NA, naturally aspirated, jadi nggak ada bantuan dari turbocharge atau supercharge. Mesinnya 4 silinder 1500, 16 valve, DOHC. Mesin ini menghasilkan tenaga 115 HP di putaran mesin 6000 rpm dan 150 Nm torsinya di 4500 rpm gitu. Tenaga mesin tadi dengan gearbox matic 4 speed yang rasionya lumayan rada panjang-panjang kalau gue baca dari speknya. Terus di sini juga bisa kita lihat untuk di dalam ruang mesin warna catnya udah sewarna dengan body gitu, dan udah dikasih sound absorber, peredam suara di bawah kap mesinnya. Sangat-sangat terlihat spesies ya, lega gitu di ruang mesinnya. Seharusnya sih bisa dijejelin mungkin lebih besar lagi mesinnya, atau dengan tambahan turbo atau supercharge. Masih mumpuni di ruang mesin ini. Oke Black Pals, gue sekarang udah duduk di dalam si Morris Garage ZS. Ini yang tipe Ignite, yang tipe paling tinggi. Kita coba hidupin mesinnya dulu ya. Jarum-jarumnya masih analog, cuman begitu kita kontak dia akan maju dulu. Itu menandakan emang semuanya udah full digital. Di sini juga di tengah ada layar LCD untuk informasi yang seperlunya. Kalau emang mau lebih detail lagi, informasinya bisa dilihat di layar yang lebih besar ini, layar infotainment, dan multifungsi sih gunanya buat setup atau setting buat mobil ini pun bisa dari sini. Ini udah full touchscreen layarnya, bisa kita coba gitu ya. Sebentar. Nah, ini di dalam sistemnya ini tadi, ini ada untuk follow me home and find my car. Itu lebih ke pencahayaan, dan kalau find my car ya udah jelas lah untuk cari kendaraan. Jadi kalau misalnya diparkir di mana gitu, kita bisa pencet remote, dia akan nyala lampu-lampunya. Driving and maintenance, di sini ada mode berkendara, cuman lebih untuk ngatur beratnya setir aja, jadi nggak semuanya keatur, nggak semuanya kerubah gitu. Di sini ada urban, normal, sama dynamic. Urban itu untuk di dalam kota, berkendara dalam kota, dia setirnya akan berasa lebih ringan. Normal ya normal, dan dynamic kalau misalnya kita lebih tinggi lagi kecepatannya, setirnya akan berasa lebih berat gitu. Jadi emang kalau Black Pals sukanya setir yang kayak gimana, ini bisa di style juga, sama reset factory setting gitu. Nah, untuk desain
interiornya sendiri mulai dari dashboard ya. Kita lihat nih. Ini dashboardnya udah soft touch dan dual tone. Bagus banget. Kalau gue seneng sih ngelihatnya, apalagi dengan ditambahin aksen jahitan, walaupun ini kayaknya bukan jahitan beneran gitu ya Black Pels. Dan kisi-kisi AC kiri kanan yang di pojok-pojok ini dibikin model turbin gitu. Dan di tengah kisi-kisi AC-nya biasa, tapi dikasih list aluminium dan list chrome, jadi untuk nambah kesan elegan gitu kan. Nah, tapi yang lucu di bawahnya ini, untuk di sampingnya frame si layar ini dia dikasih aksen karbon juga gitu. Turun sampai ke bawah di samping sini juga masih ada aksen karbon. Jadi tujuannya apa nih? Ada elegan, luxury, sporty, campur aduk jadi kayaknya ya. Oke, balik lagi. Ini Matic 4 speed, masih Matic konvensional. AC-nya juga masih konvensional, single zone. Walaupun ini settingan paling rendah, jadi kayak AC-nya tuh paling nggak begitu dingin, dan blowernya pun cuma satu doang, tapi AC-nya cukup mumpuni. Mungkin karena emang cuacanya juga lagi sedikit hujan gitu ya, jadi AC-nya berasa dingin gitu. Di tipe yang Ignite ini dia dilengkapi dengan 6 speaker di bagian pintu ditaruhnya, dan di atas di pilar A ada tweeter 2 gitu. Dan kalau bisa ngelihat lagi ke atas di sini Black Pels ada, ini gue tutup dulu, ini ada panoramic roof yang sangat-sangat gede gitu, dari depan sampai ngelewatin jok belakang ya seluas itu panoramic roofnya, dan setengahnya itu bisa dibuka, jadi lega banget berasanya. Dan setengahnya itu bisa bagusnya di panoramiknya ini, covernya itu kayak cuman dikasih kain dan dia nge-slide ntar sih kayaknya gitu kebuka. Ini kayak lebih kayak shade aja lah, lebih ngasih ke supaya ada bayangan gitu, di bayang-bayang buat ngalangin matahari ya, apalagi kalau lagi terik matahari dari atas gitu. Dan di Jakarta dan di Indonesia maksudnya luar biasa pasti. Setir nggak terlalu besar ukurannya, kontrol-kontrolnya juga udah full, tetap dengan aksen aluminium dan chrome-nya ini. Ada badge MG di tengahnya, ini fungsi-fungsi buat ngatur entertainment tadi, radio atau apa, terusnya bisa masuk setting untuk ngecek tekanan angin di ban. Nah ini udah dilengkapi juga dengan TPMS memang mobilnya, cuman diceknya satu-satu gitu ya, satu ban satu, jadi nggak di display semuanya ban kiri kanan depan belakang tekanan anginnya berapa, jadi kita masih manual milih sendiri mau tahu tekanan angin yang sebelah mana gitu. Nah yang nggak menarik sih menurut gua, rada ngumpet dan penempatannya tuh rada nggak make sense gitu, karena di belakang ini di bawahnya saklar untuk lampu sen itu ada kontrol untuk cruise control. Nah, tombol-tombol cruise control itu ada di bawah sini, dan kalau dari posisi gue lagi mengemudi, ini tombolnya nggak kelihatan, si saklarnya tuh nggak kelihatan sama sekali gitu, jadi mesti raba-raba. Dan yang paling gue bingung nanti kalau mau setting gimana, mesti hafal banget, kecuali dimiringin gini setirnya. Tapi kan kalau lagi di tol pasti belok mobilnya gitu. Jadi penempatannya mungkin kurang pas gitu ya. Dan untuk setirnya sendiri ini cuman ada naik turun aja, belum teleskopik, masih tilt aja. Di sini buat nyalain lampu sen, sebelah sini buat ngatur spion. Terus di door trim pun ya masih tetap dengan aksen aluminium dan sedikit stainless ya. Tadi gue bilang ada door pocketnya juga untuk naruh botol. Di sini juga ada 2 cup holder. Di bawah kontrol AC ini ada 2 USB port gitu. Yang satu bisa langsung connect ke entertainmentnya ini. Nah cuman kalau untuk Android Auto kayaknya ini belum support gitu, jadi cuma bisa Apple CarPlay aja. Dan ada power outlet 12 volt, konsol tengah, rem tangan masih manual. Ini paling yang berasa gitu materialnya, kayak menurut gue sih lebih apa adanya gitu ya si konsol tengahnya ini. Padahal sebenarnya kalau misalnya bisa dibungkus akan lebih rapi dan lebih bagus lagi sih. Ini kayak udah plastik aja gitu.
Oke, Black Pals, di layar ini juga udah connect ke kamera mundur gitu maksudnya ya. Jadi kalau misalnya kita masukin ke R, dia udah ada guideline yang ngikutin setir kira-kira arah bagian belakang mobil tuh akan ke arah mana gitu. Jadi sangat membantu, walaupun view-nya kurang jelas gitu ya, tapi kita dapat bayangan lah kira-kira posisi mobil tuh ada di mana gitu. Oke, kita cobain duduk belakang yuk, Black Pals. Let's go. Nah, oke, Black Pals. Sekarang gue udah di jok belakang MG ZS ini, dan room black untuk ke kursi depan sih lega banget, cuman emang rada naik paha gue karena posisinya rada ke bawah untuk jok belakang ini. Jadi mungkin kalau gue selonjoran kayak gini ya, walaupun ada space ya dan bisa, masih enak juga sih, nggak terlalu tegak. Gue bisa ngerasa lebih nyaman karena ya ini berasa lega. Si panoramiknya yang tadi gue bilang ini nyampe ke belakang, jadi feel-nya tuh lebih luas gitu nih mobil, padahal nggak seluas itu juga sih. Jadi head clearance gue juga nggak begitu, padahal ya head clearance gue nih nggak begitu jauh dari plafonnya, dari atapnya, cuman feel-nya ya lega gitu ya. Di sini juga ada headrest, bisa di adjust, dan sayangnya nggak ada armrest juga untuk di jok belakang gitu. Jadi ya cuman polos kursi belakang aja. Cuman memang ada ISOFIX juga di sini, ada cantolan-cantolan buat ISOFIX. Jadi kalau Black Pals buat naro child seat gitu bisa. Ini udah dilengkapi dengan ISOFIX. Oke, di belakang sama sekali nggak ada colokan-colokan apa-apa, nggak ada power outlet, jadi emang polos konsol tengah aja. Di sini ada pocket dari jok depan. Di sini juga di door pocket ada buat naro botol mungkin lagi, sama aksen aluminium seperti pintu depan ya. Dan ada seat belt belakang. Nah kan seat beltnya udah terbenam nih, bakalnya, kepalanya udah terbenam di dalam joknya, jadi nggak ngeganggu duduk gitu kalau ada kita duduk bertiga gitu ya. Oh ya, Black Pals, jok depan kiri kanan ini manual, jadi kalau untuk majuin, mundurin, dan ninggiin posisi duduk ya harus dilakukan secara manual, di style manual gitu, belum elektrik dua-duanya. Sekarang gue udah duduk di dalam ini nih, si Morris Garage atau MG ZS. Nah, MG itu pabrikan Inggris sebenarnya, cuman udah dibeli sama pabrikan Cina, dibelinya sama SAIC. Itu juga perusahaan yang ngebawahin Wuling, jadi Wuling dan MG di bawah SAIC. Makanya kalau ngelihat Black Pals, dealer-dealer Chevrolet di Jakarta mungkin sekarang akan jadi dealer MG. Oke, kita pelan-pelan dulu ya. Mobil dengan size segini dan mesinnya 1500 cc, teknologinya juga nggak begitu up to date menurut gue, karena mungkin kalau misalnya bisa dipakein direct injection akan lebih powerful ya. Nah, cuman kita cobain yang ini dulu, mungkin di generasi berikutnya atau di seri yang lain akan lebih beda. Posisi mengemudi sih cukup oke. Pandangan luas, kiri kanan juga luas. Ngelihat kiri kanan spion nggak begitu kealangan, nggak kealangan malahan. Pilar A juga ngeganggu. Setir gripnya juga udah dibikin ergonomis sesuai dengan grip tangan kita. Flat bottom,
shifter matic, karena ini udah matic, cuman sayangnya masih 4 speed maticnya. Nah, tanggung banget, mesin 1500 matic 4 speed kayaknya mungkin kurang bergairah gitu menurut gue. Karena seharusnya dengan teknologi yang ada, yang tersedia saat ini sih, kalau hitungan gue sih ini sedikit di downgrade ya. Di atas kertas sih secara hitungan untuk mesin sebesar ini ngangkat bodi segini ya oke sih, bisa dibilang oke. Tapi akankah bisa bersaing dengan pabrikan-pabrikan lainnya gitu Black Pals. Kalau untuk drivingnya, posisi duduknya enak, nggak begitu tenggelam, nggak begitu tinggi. Nah, ini juga nyobain lewat jalan-jalan lobang, jalan becek, yang hitungannya sekarang sedikit bumpy lah, jalannya nggak terlalu smooth. Suspensinya moderat lah, nggak enak banget, nggak empuk banget, nggak keras banget, moderat. Gue bilang ngepas sama bodi mobilnya ya. MG ZS dengan mesin 1500 cc dan 4 speed ini, menurut gua konklusinya ya, kalau untuk dari segi kenyamanan dan handling kaki-kaki ini mumpuni banget. Ini oke untuk jalan bergelombang, brakingnya juga enak. Apalagi tadi gue coba putar balik yang patah, radius putarnya itu bisa patah banget gitu, dalam artian putar balik dalam keadaan jalan yang nggak begitu luas, ini bisa mobilnya gitu. Apalagi gue berasa sangat kebantu banget dengan panoramic roof-nya ini, bikin mobil ini berasa lebih lega. Cuman mungkin karena mesinnya 1500 4 silinder dan tanpa tambahan turbo atau supercharge, jadi kayak berasa sedikit lemot gitu menurut gue. Apalagi gearboxnya rasionya panjang-panjang, jadi untuk mencapai torsi maksimalnya atau HP maksimalnya itu sangat-sangat lama dan panjang gitu. But overall mobilnya sih fun to drive, tapi sangat-sangat terbatas mungkin untuk dalam kota aja gitu, karena kalau menurut gue masuk ke tol atau jalan-jalan jauh mungkin akan lebih capek kali ya. Apalagi udah terbiasa dengan mobil-mobil yang powernya tinggi gitu. Oke, Black Pals, gitu aja dulu review kita kali ini dengan MG ZS ini. Stay tune terus di acara kita Drive It Review. Kalau Black Pals ada komentar, saran, tulis aja di bawah, kasih masukan buat kita juga gitu, kira-kira mobil apa lagi sih yang perlu di review gitu. Dan kalau bisa sih sebaiknya di like, di subscribe, sama dibunyiin loncengnya gitu aja. Gue Yogi Richard signing off. Sampai ketemu lagi di episode Drive It Review bareng blackexperience.com.